Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi tangkap residivis kasus pencurian di Kota Makassar. Kaki kiri tersangka terpaksa ditembak. Kawanan geng motor menyerang permukiman warga Jalan Tanjung Bayang, Kota Makassar. Dari lanjutan kompetisi sepak bola Liga 1, PSM Makassar melibas Barito Putra 4-1 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare. Ya, diduga akibat korsleting listrik, 4 rumah di Jalan Abdul Karim, Kabupaten Bulukumba terbakar. Banyak warga berkerumun di lokasi kebakaran sempat menyulitkan pemadaman. Kebakaran menghanguskan 4 rumah di Jalan Abdul Karim, Kabupaten Bulukumba. Diduga api berasal dari rumah makan, kemudian cepat menjalar ke 3 rumah di sampingnya. 7 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan si jago merah. Banyak warga berkerumun sempat menyulitkan pemadaman. Ada korban jiwa ya? Kalau korban jiwa untuk sementara belum ada. Sudah tadi saya konfirmasi dari pemilik rumah, katanya semua pemilik rumah. Jadi keluarga belum bisa ditaksir Pak ya? Ya, belum bisa Pak. Karena kami belum komunikasi juga sama Ada kesulitan Bang untuk memadamkan api? kalau tingkat kesulitan itu cuma dari kerumunan masyarakat Pak. Walaupun tidak ada korban jiwa, kerugian materi diprediksi ratusan juta rupiah. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik, namun polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Ya, dalam lanjutan kompetisi sepak bola Liga 1, PSM Makassar melibas Barito Putra 4-1 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare. Dengan kemenangan ini, PSM kembali ke puncak klasemen menggeser Persib Bandung. Bermain di hadapan pendukung sendiri Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, PSM Makassar melibas Barito Putra. Tim tamu sempat mencuri gol pada menit ke-17 babak pertama melalui sepakan jarak jauh Bayu Pradana hingga membawa Barito unggul 0-1. Namun 10 menit berselang Yakob Sayuri mampu menyamakan kedudukan. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, pasukan Juku Eja tampil dominan menggempur lawan. Dalam waktu 7 menit tercipta 3 gol bagi tuan rumah. PSM berhasil memimpin 2-1 melalui gol Ramadan Sananta pada menit 69. 2 gol PSM selanjutnya dicetak Wiljam Pluim pada menit 74 dan 76. Kemenangan PSM 4-1 tidak berubah sampai laga berakhir. Hingga pekan ke-23 BRI Liga 1, PSM Makassar belum pernah kalah di kandang sendiri. Menyikapi kekalahan timnya, pelatih Barito Putra Isnan Ali mengatakan pemain PSM memiliki tanggung jawab yang kuat serta memiliki motivasi tinggi, apalagi bermain di hadapan pendukung sendiri. Banyak sekali pemain Makassar yang dimana punya karakter yang kuat ya, punya tanggung jawab ketika membela timnya. Itu adalah modal yang sangat baik untuk sebagai pemain profesional. Sementara itu menurut pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares, dukungan supporter PSM sangat luar biasa guna memotivasi pemain. We must say thank you for the supporters. It's a fantastic support, and this is why team have extra energy, and sometimes we make on the game many comebacks on the last matches because the support from outside pass extra energy for the players can run a little more, can press, and can make the impact of the season. Setelah mengalahkan Barito Putra, PSM Makassar kembali memuncaki klasemen sementara dengan nilai 47 atau selisih 2 angka dengan Persib Bandung yang digeser ke urutan kedua dengan nilai 45. Sedangkan Barito Putra masih bertengger di posisi 16 dengan nilai 19. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Dampak kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di pasar membuat operasi pasar minyak goreng murah di Takalar diserbu warga. Hanya dalam waktu setengah jam, 500 paket berisi minyak goreng kemasan 2 liter, gula pasir dan terigu ludes terjual. Warga Takalar ini langsung mengantri demi membeli paket berisi minyak goreng non-subsidi yang dijual diskon 30% saat operasi pasar minyak goreng murah yang digelar di lapangan Haji Makatang, Daeng Sibali, Kabupaten Takalar. Tingginya harga minyak goreng di pasaran membuat warga membeli paket murah berisi minyak goreng kemasan 2 liter, gula pasir, dan terigu yang hanya dijual seharga Rp50.000.
Hanya dalam waktu setengah jam, 500 paket murah ludes terjual. Warga mengaku terbantu dengan operasi pasar murah ini karena kondisi sekarang yang sulit mendapatkan minyak goreng murah. Mahal. Berapaan biasanya? Harga per liternya itu 18. 18 atau 20. Kalau 2 liternya berapaan? 2 liternya itu udah 8, 32. Kami menjual paket sembako yang mana isinya minyak goreng 2 liter, tepung terigu 1 kilo dan 1 kilo gula pasir. Itu harganya berapa? Itu kami beri diskon 30%, jadi kami kasih harga 50.000 dari harga normal. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Kota Makassar menemukan pelanggaran praktik penjualan bersyarat oleh distributor minyak goreng merek Minyak Kita ke toko pengecer. Penemuan ini terungkap berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran di sejumlah pedagang di Kota Makassar. Setelah terjadi kelangkaan minyak goreng curah yang berimbas terhadap tingginya harga minyak goreng kemasan merek Minyak Kita, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menemukan pelanggaran distributor minyak goreng di Kota Makassar. Distributor minyak goreng diduga melakukan penjualan bersyarat terhadap para pengecer dan pedagang minyak goreng untuk bisa mendapatkan suplai distribusi minyak goreng merek Minyak Kita. Dalam aturannya, para pengecer minyak goreng diminta membeli produk lain jika hendak mendapatkan distribusi minyak goreng merek Minyak Kita yang merupakan produk pemerintah. Aturan itu tidak menghemat rantai pasok distribusi dari distributor ke pengecer, melainkan memicu tingginya harga minyak goreng merek Minyak Kita setelah tingginya permintaan pasar. Sementara informasinya yang kami temukan ini yang dilakukan oleh distributor kepada toko pengecer. Oh. Jadi toko pengecer kalau mau ambil Minyak Kita, ambil juga barang yang lain. Belasan warga menjalani pemeriksaan intensif di Rumah Sakit Batara Siang, Kabupaten Pangkep karena terjangkit penyakit misterius. 2 pasien meninggal dunia. Inilah rekaman saat puluhan warga yang didominasi anak-anak di Pulau Karangrang, Desa Matiro Bulu, Kabupaten Pangkep dibawa ke Rumah Sakit Batara Siang. Mereka terserang demam tinggi dan muntah-muntah. Tim medis juga menemukan cacing di muntahan warga yang sakit. Para pasien sempat dirawat di Puskesmas Karangrang. Namun karena kondisi semakin memburuk serta jumlah pasien terus bertambah, mereka dirujuk ke Rumah Sakit Batara Siang dengan transportasi laut selama 3 jam. Diduga puluhan pasien terserang penyakit cacingan, tifus, dan demam berdarah. Bahkan 2 di antara pasien meninggal dunia. Hingga kini tersisa 12 pasien masih dirawat, sedangkan 8 orang telah dipulangkan. Yang sementara dirawat ini, yang dari Pulau Karangrang itu, sementara itu ada 12 orang. Kemudian 2 diantaranya itu belum terdiagnosis sebagai, yang lainnya itu terdiagnosis sebagai tifoid. Selain ada 2 orang itu belum terdiagnosis sebagai tifoid karena hasil laboratoriumnya belum keluar. Dan ada yang keluar itu tidak mendukung bahwa dia tifoid karena widal yang hasilnya itu seper 80. Sementara kalau dia dianggap tifoid itu kalau seper 320 dia punya titer tifoidnya. Ada satu memang dia tidak tifoid, memang dia demam dan kebetulan dia cacingan. Tapi ada satu lagi memang dia terindikasi bahwa dia tifoid, kebetulan juga dia ada cacing dan itulah yang muntah karena panasnya tubuhnya sehingga cacing yang ada di dalam tubuh itu tidak tahan dengan suhu tubuh hostnya, inangnya, sehingga dia berusaha mencari tempat yang lebih sejuk bagi cacing tersebut, sehingga itulah sebabnya sampai cacing tersebut migrasi dan menyebabkan muntah keluar cacingnya. Sebelumnya dari Januari sudah ada sebenarnya masuk beruntun-untun gitu. Semua jumlahnya sampai sekarang itu sekitar 22. 8 sudah kembali, sudah sembuh. Itu pun dengan diagnosis tifoid, ada yang diagnosis tifoid. Kemudian ada 2 orang meninggal. Itu diagnosis kematiannya itu karena dia shock hemoragik. Jadi dia perdarahan. Pengurus desa telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Pangkep untuk penanganan intensif lebih lanjut sehingga kepastian penyebab penyakit bisa diketahui.
Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.